Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan ibadah yang dilakukan malam hari. Salat tahajud dapat ditunaikan sebagai ungkapan rasa syukur, mempertebal keimanan ataupun sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada hadis telah banyak dijelaskan tentang keutamaan salat malam. Ayat dan hadis tersebut juga menganjurkan kepada orang-orang yang soleh agar mengisi waktu malam dengan berbagai ibadah. Ada banyak amalan yang bisa dilakukan malam hari seperti salat sunnah, berzikir atau memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua semata-mata demi mengharap ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ibadah salat tahajud. Penghujung malam merupakan waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba menjadi sangat dekat kepada Allah pada larut malam. Oleh karena itu, jika mampu berzikir kepada Allah pada saat tersebut, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Adapun keutamaan salat tahajud tersebut dalam Al-Qur'an antara lain, yang pertama, masuk golongan yang beriman. Orang-orang yang melakukan salat tahajud akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang taat kepadanya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Yang kedua, mendapatkan kedudukan terpuji di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan terpuji bagi orang yang sering mendirikan salat tahajud. Kedudukan terpuji ini meliputi kehidupan di dunia dan juga akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda," yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembayanglah, tahajudlah untuk sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang ketiga, memperoleh kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga salat malam adalah orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memperoleh kebaikan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Yang keempat, mendapat pahala berlimpah. Orang-orang yang melakukan salat tahajud adalah orang-orang soleh yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 113 sampai 115, mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu pada malam hari, sedang mereka juga bersujud bersembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar, serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi atau menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, mempertebal iman. Salat tahajud melatih kekhusyuan dan hikmat dalam beribadah, sehingga akan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sembahyang pada malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangi dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-6. Yang keenam, cara untuk memohon ampunan. Salat tahajud merupakan sarana yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah doa apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Kemudian yang ketujuh, melatih kesabaran. Melatih kesabaran, hal itu diisyarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut perintah untuk melaksanakan salat malam setelah perintah untuk bersabar. Dalam surat At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, yang artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Demikianlah beberapa keutamaan dari salat tahajud yang dijalankan umat muslim sebagai ibadah, tentu memiliki balasan kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.